Pak Gun, bagaimana itu cerita ajaran Abraham itu? Kenapa Kristen dan Islam itu bertentangan? Dan bagaimana konsep Abraham dari sisi agama Kristen? Saya bilang begini, kita nggak membahas agama. Ya. Saya bukan ustadz, saya bukan pastor. Saya nggak membahas agama. Saya ingin menjelaskan mengenai apa hak-haknya orang Muslim dan apa hak-haknya orang Kristen. Begini, pada waktu Amerika itu Perang Dunia Kedua, dia pemenang. Dia ngebom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Jadi ada 3 artinya Amerika itu. 1, Amerika adalah Yahudi. Karena apa? Karena kitab Yahudi itu 3.500 tahun yang lalu. Dia nggak bisa bilang bahwa Amerika keturunan Firaun. Repot nanti. Atau Amerika keturunan Mataram. Lebih repot lagi, mereka pakai belangkon semua. Mereka nggak bisa ngomong, saya keturunan Islam. Di Amerika nggak ada orang Islam. Jadi, mereka ngomong, saya keturunan Nabi Abraham. Oke? Lalu kemudian, yang kedua adalah bank. Kenapa dia pakai bank? Karena pada waktu tahun 1500, itu menurut kitab Merchant of Venice, karangan William Shakespeare, itu Kristen itu kalah dengan Yahudi. Karena Yahudi itu pemilik bank. Perang kalah. Oleh karena itu, Amerika mengaku bahwa Amerika adalah bank. Ya, dia pakai konsepnya kapitalis, bank. Oleh karena itu, dia menggunakan orang-orang Yahudi. Karena ya, dia nggak mungkin pakai orang Muslim. Di Amerika nggak ada orang Muslim. Ya, adanya orang Yahudi karena Yahudi memang menguasai bank dari dulu. Ya, pertama Amerika adalah Abraham, ya, dari keturunan Yahudi. Kedua, Amerika adalah bank. Yang ketiga adalah bank ini dasarnya dari emasnya Mataram. Tapi karena Mataram ini dirampas, dia nggak ngomong, ini emasnya Mataram ya. Enggak. Dia cuma berakad dengan satu orang. Soekarno, Soeharto, dan Raja Sanjoyo. Yang lain dia nggak dianggap. Republik Indonesia itu nggak dianggap. Dia cuma mengatakan bahwa, ya ini emasnya Mataram, saya dapat dari Raja Sanjoyo. Sudah, itu akad kerjasamanya. Paham ya? Oleh karena itu, apakah yang paling benar itu Abraham? Saya bilang begini loh. Ketika kepentingan Amerika itu pertama adalah menggunakan emasnya Mataram. Kedua, itu di Jerman itu ada istrinya Mr. Daimler, itu naik mobil. Mobil pertama itu di kota di Jerman. Itu heboh, karena apa? Mobil itu pakai bensin. Kalau dulu, kereta api itu pakai uap, batu bara. Oleh karena itu, setelah mereka menggunakan emasnya Mataram, dia menggunakan US dollar itu untuk perdagangan minyak. Nah, perdagangan minyak yang paling banyak itu ya di zaman Islam. Karena apa? Zaman Islam tahun 700, itu kota-kota Islam itu, kota-kota seperti Damaskus, Aleppo, itu terang benderang malam hari itu. Karena ada penerangan jalan umum. Pakai apa? Pakai minyak. Loh, minyaknya dari mana? Dari selang. Jadi selang itu dia dikucurkan dari atas gunung, diisi minyak, minyaknya mengalir terus ke bawah sambil menerangi jalan-jalan umum. Jadi ada PCU. Oleh karena itu kalau kamu tahun 700, kamu ke Damaskus, Aleppo, ke Lebanon, kamu ke Syria, kamu ke Irak, Baghdad, itu terang benderang. Kalau kamu ke London ya sepi, gelap. Nggak ada listrik, nggak ada lampu, nggak ada minyak. Oleh karena itu, Amerika itu menggunakan tadi sejarah Yahudi itu sebagai leluhurnya di Abraham itu, ditaruh di Palestina. Karena apa? Kalau misalnya dia pakai tentara Amerika
Tentara Amerika jumlahnya itu maksimum 2 juta. 2 juta. Itu kalau seluruh dunia itu sepi, tentaranya pindah ke Israel itu 2 juta. Ya. Digaji 2 juta. Makanya dia nggak mau gaji. Dia suruh warga negara Israel itu untuk jadi wajib militer. Setiap orang suruh bunuh-bunuh orang Palestina. Dengan membunuh orang Palestina, udah, kamu sudah berdosa. Sudah jadi tentara. Dan kamu nggak bisa balik lagi. Aku nggak berdosa. Setiap tentara Israel itu berdosa karena dia membunuh orang. Itulah gunanya tentara. Jadi bagaimana caranya? Loh, kok penduduk Israel itu kejam? Begini, Pak. Ya, kalau kamu nggak percaya hal-hal yang absurd, seperti kamu percaya bahwa kamu anaknya Abraham, kamu nggak akan bisa kejam. Artinya, loh, kamu ngapain membela Palestina? Dan sekarang orang seluruh dunia marah-marah karena Israel membunuh Palestina. Orang Israel nggak merasa, saya anaknya Abraham. Saya jelasin ya, saya jelasin. Posisi sekarang, Amerika itu bertanya, saya kesel karena Rusia dan Cina itu merangkul BRICS yang merangkul Saudi, UAE, dan negara-negara Islam. Ethiopia, Mesir, termasuk Iran. Oke? Saya bilang, oke, setuju. Ya, tetapi ingat, saya bilang gitu, bahwa kamu punya 2 anak. Ya, yang satu anakmu Eropa dan Amerika dan Cina. Itu anak muda, mandul. Mandul, nggak punya anak. Yang satu, anakmu Islam. Entah kenapa, bangsa Islam ini anaknya banyak. Jadi kamu itu membela anak yang mandul atau anak yang subur. Kamu kalau membela terus anakmu yang mandul, ya, bangsamu habis. Turun. Di Cina itu penduduk turun. Dan yang bertambah itu negara Islam. Islam akan menjadi penduduk terbesar di dunia. Mengalahkan Kristen, Buddha, Hindu. Yang lain itu 1 miliar, Islam akan jadi 2 miliar. Naik terus. Jadi oleh karena itu, kalau dibilang bahwa kamu ngomong sama Amerika nih, ini Amerika. Mister, kamu harus jangan membunuh orang-orang Gaza. Kenapa? Kamu jangan membunuh anakmu yang subur. Gitu loh. Sedangkan anak-anakmu di Eropa dan Amerika itu mandul. Gitu. Mereka akan berhenti itu perang. Berhenti itu perang. Kalau nggak berhenti, saya goblok-goblokin. Kamu punya anak mandul ya dibela-belain. Oleh karena itu sekarang, kamu nggak bisa ngomong kepada orang Amerika bahwa aku ikut khalifah, jihad. Ya, ini Islam, ini Amerika. Jihad, bom. Syria, Lebanon, Irak, Libya, hancur lebur, bom. Ya kan, nggak bisa begitu dong. Nggak bisa begitu, ya. Sekali lagi ini bukan agama. Anda harus mengatakan bahwa, mister, ya, Abraham itu orang Islam. Ngomong aja. Duh, kok bisa Islam? Iya, orang itu Islam. Itu loh. Abraham itu orang Kristen, orang Yahudi, orang Taurat, atau orang Islam, itu hanya narasi. Yang paling penting, kamu mau membela anakmu yang mandul atau yang sehat, subur. Gitu aja sudah. Jadi kamu bilang bahwa orang Ibrahim itu adalah Muslim. Sudah, titik. Lalu kemudian, itu kan warisannya kepada anaknya yang Ishak. Kata siapa? Gitu loh. Emang Ismail kemana? Gitu loh. Jadi, sekali lagi ya, narasi Yahudi, narasi kitab suci, itu adalah demi kepentingan. Dan sekarang adalah kepentingannya membela anak yang subur.